لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sidang jemaah subuh rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali membuka lembaran-lembaran ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dan pada akhirnya, pada kesempatan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali sama-sama mempelajari hal tersebut. Kita baru memasuki bab tentang taubat. Ya. Dalam kajian spiritual, bab taubat itu memakan halaman 20 sampai 70 jilid, 20 halaman. Kalau dibahas mungkin sekitar paling minimal 10 pertemuan. Tapi alhamdulillah, pada pertemuan penutup ini semoga kita bisa meresume singkat-singkat terhadap hal-hal yang harus kita pelajari tentang yang berbicara tentang taubat. Kemarin penutup kita berbicara tentang bagaimana keadaan hati. La ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kalau masih ada, taubat ke. La maqsudah illallah, tidak ada yang kita maksudkan dalam beribadah. Sudah baik ini. Tetapi ketika beribadah ada maksud-maksud terselubung, belum murni lillahi ta'ala, juga dibutuhkan taubat. Dan yang terakhir adalah la wujuda illallah. Dan ini yang paling susah, ketika tidak ada wujud selain Allah. Berarti mata ini, ya, ada hadis qudsi itu, ada hadis qudsi, orang-orang yang dekat kepada Allah itu telinganya itu menggunakan telinga Allah, matanya itu menggunakan mata Allah. Kalau kita berhenti di pelajaran hadis, maka kita bisa salah paham. Telinganya menggunakan telinga Allah. Ya, pandrita ini pandrita, waliullah, ulama-ulama saleh. Kemudian matanya menggunakan mata Allah. Apa maksudnya ini? Musyrik mungkin orang ini, ya kan? Dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya Al-Quran dibutuhkan tafsir. Hadis ada namanya syarah. Syarah, ya, penjelasan hadis di kitab-kitab hadis. Seperti Al-Bukhari itu disyarah misalkan Ibnu Hajar dan beberapa ulama lainnya. Imam Muslim ada yang syarah itu An-Nawawi dan beberapa yang, dan seterusnya. Jadi kitab hadis itu rawahu apa biasa kita dengar, rawahu Bukhari, Al-Bukhari, rawahu Tirmizi. Jangan sampai itu. Kalau kita mau kajian baca syarahnya, baca penjelasannya. Sama juga dengan Al-Quran. Jangan berhenti terjemahan, kita baca tafsirannya baru kita paham. Makanya penting kita memahami Al-Quran dan hadis digandingkan dengan pemahaman dari ulama kita. Kenapa? Apakah tidak cukup itu Al-Quran hadis? Ya kan? Jawabannya, karena kita bukan ulama, jadi tidak cukup. Kalau ulama cukup itu. Al-Quran dan hadis cukup.
Jadi cukup nak baca Al-Quran, cukup nak baca hadis, biar tidak ada terjemahan, nak paham itu. Ya, makanya karena dia paham, dia tulis tafsir, dia tulis buku, saya paham. Tetapi kalau kita bukan ulama, apa kita? Ubaru, ubaru kakak Haji, ubaru. Jadi ada ulama, ada ubaru, ustaz baru, ustaz baru. Jadi ada ulama, jadi dia sudah lama mengkaji Al-Quran, sudah lama paham agama, sudah lama menghafal, sudah lama baca kitab. Ulama namanya, ulama. Jadi ustaz lama, jadi kajiannya banyak nih, kitabnya sumpuk nih, sempurna nih. Tapi ada orang ubaru, ubaru itu. Ini istilahku jadi ubaru. Apa itu ubaru? Ya baru-baru mungkin paham. Allahu Akbar kalau begitu, ini haram, ini anu dan seterusnya. Begitu ya. Karena ini kajiannya bahaya. Kajiannya bahaya kalau kita cuma ubaru atau belum dalam, cuma mengandalkan Al-Quran hadis tanpa ulama. Ya. Saya berikan dulu iklan setengah menit, 1 menit. Di luar sana ada aliran, ada golongan ya. Tidak bisa kita sebutkan siapa namanya. Kita juga hargai dia karena dia hamba Allah dan dia juga seorang muslim misalkan. Tapi ada aliran ya. Ketika dia mengkader seperti begini, kajian-kajian mengkader pengikutnya, dia mengatakan tidak boleh mengikuti mendengarkan selain saya. Saya mau saya dengarkan. Satu, ya kan? Sehingga ada plus minusnya, ada. Plusnya berarti mungkin sempurna penjelasannya, ya kan? Atau satu arah penjelasannya. Tetapi minusnya adalah kalau begini kita tidak mendengarkan atau menutup pendapatnya orang lain. Ini jadi bisa fanatik atau terlalu ekstrim, satu. Tapi masalahnya saudara kita ini kita anggap saudara karena memang orang Islam itu bersaudara, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Pelajaran kita sebelumnya kita anggap saudara, tetapi ini jadi catatan yang paling besar. Pembahasan pertama mereka adalah tentang kafir dan riddah. Riddah itu artinya sesuatu yang murtad. Kalau kita baca kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan dan seterusnya, biasanya ulama kita itu, misalkan kitab sunan, kitab Bukhari, itu mengawali kitab fikih, bahkan mengawali babnya itu toharoh. Apa itu toharoh? Penyucian, ya kan? Bersih, penyucian mulai dari wudu, tayamum, istinja, bahkan penyucian hati dan seterusnya. Oke. Ya. Nanti bab-bab terakhir itu tentang murtad, tentang murtad kafir dan murtad keluar dari agama Islam. Kalau mereka tak balik. Ya. Dan ini saya tidak membuat ini karena memang faktanya begini. Dan yang sampaikan memang orang yang pernah di sana. Saya dulu begitu walau Mekah dari Ustaz. Tobat mak. Jadi ini pembahasan kita kemarin hari ini, tobat mak. Dia mengkader. Pembahasannya adalah mulai tentang murtad. Jadi ada juga plus minusnya. Jadi kalau plusnya itu kalau bagus dasar tak enak. Oh iya begini ya. Kalau kita begini keluar dari Islam, kafir ki, murtad ki. Tetapi kalau tidak ada dasar kita, mana? Begini perlakuan tak? Murtad ki. Mau ki sama saya. Ingat gitu, tidak boleh lintas menikah orang kafir. Kalau mau tetap saya harus begini, anak-anak juga harus begini dan seterusnya. Jadi kiraski, ya. Pembahasan awalnya tentang murtad dan bab keduanya apa? Sunnah dan bid'ah. Jadi wajar mereka secara kurikulum suka mengatakan hal demikian, sunnah, bid'ah, neraka dan sebagainya, karena memang pengkaderannya begitu. Kalau kita terakhir itu dipelajari, ya kan, bagus pada sarta, bagus pada tentang sholat, puasa apa, baru kita bahas hal-hal yang lain. Ini tidak, murtad, sunnah dan bid'ah, dan seterusnya. Ya, ada hal-hal begini. Tetapi apapun mereka, kita harus menghargai dan tetap menjalin silaturahim antara mereka. Ya, kita lanjut
kajian kita hari ini tentang la maksuda illallah, la wujuda illallah. Kemarin kita membahas kalau kita masih membeda-bedakan cleaning service dengan direktur, berarti tanda kutip kita masih perlu istighfar dan bertobat, ya. Satu, orangnya orang. Kita masih membeda-bedakan yang mana orang kaya, orang miskin, apa dan seterusnya, berarti masih butuh taubat itu. Taubat yang lebih dalam lagi, ya. Saringannya saringan tipis sekali, ya. Oke. Yang paling tinggi adalah ketika kita diberikan oleh Allah, diberikan pacoba atau diberikan nikmat, maka kita menyamakan, ya. Diberikan nikmat atau diberikan sesuatu hal yang baik atau tidak dari Allah, yang penting dari Allah, maka kita samakan. Kita kan biasa beda. Kalau nikmati alhamdulillah. Kalau dah pakai pacoba, menangis dong, kenapa kak? Dan saya malas sholat. Kalau banyak uangnya, kantonnya, rekeningnya banyak, misalkan ya, khusus sekali sholat. Masya Allah. Tapi pas kita tes, goyangin. Nah, berarti dia masih membeda-bedakan. Membeda-bedakan apa? Kalau anu baik tongi sama Allah. Kalau anu pacoba, musibah, bala, bencana, dah masih begini ya Allah. Sudah beda. Ya kan, ada seterusnya. Berarti butuh taubat lapis ketiga yang sangat halus. La wujuda illallah. Dia hanya melihat apakah itu musibah atau tidak, musibah atau nikmat. Nah, musibah dengan nikmat sama tadi, melihat orang itu kan kaya miskin, ya kan, gagah atau jelek, ya, tadi cleaning service atau direktur, itu kan orang adalah makhluk. Nah, nikmat, musibah itu juga makhluk, ya, karena itu adalah ciptaan Allah, ya. Satu dia bukan makhluk, Allah saja, Rabbul Alamin. Nah, satu. Berarti takdir kita, takdir baik, takdir buruk, oke? Itu kita harus samakan. Kalau itu pemberian Allah, maka kita terima. Tapi ada nanti bab tentang doa, ya, bagaimana caranya ya Allah supaya kasih ke ini, ada namanya bab doa. Nah, sebelum kita bahas tentang hal tersebut, kalau misalkan sudah terjadi sama kita, apakah musibah atau apa, Masya Allah, ya, kita harus terima. Ilmu ini pertama saya terima, ya, tidak sampai 1 minggu meninggal di bapakku. Betul lah, ya. Apa tadi ilmunya? Kena ki musibah atau kena ki nikmat, sama ki. Ketika saya terima dari Pak Kiai ini, guru tak, Masya Allah, tidak sampai 1 minggu meninggal bapak kandung saya, ya, dan seterusnya. Sehingga disitulah betul-betul dilihat, melihat, ternyata kalau kita dapat musibah, apakah tetap hati ini mengakui Allah atau tidak? Masya Allah, ya. Oke. Untuk itu kajian-kajian ini sangat penting supaya kita lebih dalam, lebih paham dan seterusnya. Siapa lagi? Sayyid atau Adib ini siapa ya? Sayyid sini dulu, Sayyid. Minta tolong. Iya. Sayyid, ini kertas, ya, 1 lembar. Kalau buku banyak kertas. Saya minta tolong Sayyid, ya, menjaga ini baik-baik. Apa artinya ini? Apa yang dia artinya ini? Ini kan kertas lumayan ini, ya. Apa yang panitia ambil zakat? Iya. Sayyid, jaga ini baik-baik. Ya, ini kecil, ya kan, dibuang tidak ada artinya, ya kan, dijaga juga mungkin apa gunanya ini, ya, apa gunanya? Ya, ibu-ibu, kecil sekali ji, ya, kecil sekali. Sayyid juga ini alhamdulillah mahasiswa kami di Al-Quran di UI. Saya minta Sayyid, jarang orang itu saya kasih yang beginian, jarang. Mungkin pertama kali.
Iya, pertama kali saya kasih apa aja nih? Iya, apa tonji nih? Kalau saya kasih tasbih, saya kasih oke lah. Ya kan? Oke, saya jaga ini baik-baik. Terserah. Mau kita kasih hilangi, mau kita buangi, simpan di atau apa, jaga baik-baik. 1 bulan atau 1 tahun kemudian kalau ketemu lagi, saya hanya mau cek masih adakah? Adakah? Jaga ini. Ya, oke. Iya. Udah simpan di kantong, dicuci sebentar. Beda itu kalau uang di laundry tidak kusuk. Kalau kertas, udah tahu deh. Di situ dia lihat nanti, ya kita ketemu 1 bulan, 1 tahun akan datang, ya, dan seterusnya. Begitu. Ini hanya perumpamaan, ya. Ini hanya contoh, ada dikasih ki Allah apa dan seterusnya. Bukan takdirnya yang dilihat. Anu baik, takdir buruk dikasihkan Allah, tidak. Tapi kalau itu pemberian dari yang tercinta, ya, yang tersayang, maha kuasa, ya kan? Kita jaga sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin dulu waktu pernah pacaran dulu biasa dikasih kisah manuta, atau bapak-bapak dulu ini mungkin pelaku dulu, ya kan? Ada itu biasa cincin karoppo. Iya kan, cincin karoppo, sayang aku kasih ke cincin, ya kan? Namanya orang pacaran itu bagaimana? Bahagia aku sayang, pemberian tak, ya kan? Pas menikah, sekarang coba bapak-bapak ibu-ibu kasih sekarang makna cincin karoppo. Apa tuh itu Pak? Ya kan? Coba beda kasih makna sekarang cincin karoppo. Jangan, inilah yang emas lah, yang berliang lah bapaknya, ya kan? Dan seterusnya. Kenapa tadi itu anak muda dikasih cincin keropok, ya kan? Tidak ada artinya itu keropok lagi mungkin 1.000 2.000, oke? Berarti ini lebih rendah lagi artinya. Tetapi ketika dikasih, ya kan? Ini simbol apa? Simbol kasih sayang, simbol cinta, simbol perhatian Allah dan seterusnya. Berarti bukan pemberian yang dilihat, tetapi sumber yang kasih siapa itu. Masya Allah, ya, dan seterusnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya teringat sekali itu pakai Mustamin, sejak 2012 kasih saya 1 lembar. Ini nak pelajari ini 1 lembar. Alhamdulillah. Kalau kita mau lihat apa yang saya dikasih waktu yang 1 lembar itu 2012, 13 tahun yang lalu, ya, tanggal 5 bulan 1 2012, saya bahkan ingat tanggalnya itu masih ada sampai sekarang, ya, dan seterusnya. Kenapa? Ini pemberiannya buruta apa dan seterusnya, apalagi sudah meninggal, sudah dan seterusnya. Itu sangat penting. Ini ibarat bahwa kita menjaga amanah dari seseorang, atau begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan banding-bandingkan anak tak dengan anak yang lain. Anakku begini, anu tomoki dan seterusnya. Tidak. Kalau begini nih anak tak kalah nih. Ya kan? Berarti kita tapi tetap ada namanya ilmu atau strategi. Kemarin juga kita bicara, kalau orang baik, orang durhaka tidak beda-bedakan. Betul, tidak beda-bedakan, tetapi ada juga strategi. Walaupun orang baik begini strategi kita, tetapi orang durhaka tetap juga ada strategi kita. Apalagi kita pendakwah, bisa kita nasihati dia, ada juga strategi kita. Tetapi sama-sama kita perlakukan baik. Itu ya, perlakukan baik. Begitu pula takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus terima dengan baik takdir yang baik atau maupun takdir yang tidak, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut materi berikutnya tentang waktu-waktu yang terbaik untuk taubat atau beristighfar kepada Allah. Jadi ada waktuna, ya, waktuna nih, waktuna. Ada waktunya kita bertaubat, dan bertaubat itu paling afdal. Secara umum, teori dasarnya 24 jam kita bisa bertaubat, ya, selama matahari belum terbit di barat, dan selama kata hadis
nyawa belum sampai di tenggorokan, istilahnya belum pergi sakarat, ya. Karena ini terbukti Fir'aun itu sudah mengucapkan taubat bertahun, tapi talam di Fir'aun, talam di Laut Merah, ya kan? Istilahnya tenggelami, kemudian nyawanya di sini nih sedikit mami, 1 detik mami baru innalillahi, baru mau taubat. Al-ana, apa kata Allah dalam Al-Quran? Baru sekarang Fir'aun, baru sekarang. Kemarin-kemarin jangan kamu mau taubat, Anda bahkan mensaingi saya sebagai kandidat. Kenapa? Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan, ya. Jangan kamu menyekutukan Tuhan, dia mau menjandingkan dirinya sebagai Tuhan. Hamam buat bangunan yang paling tinggi. Maukah itu dia Tuhannya Nabi Musa di atas? Ya bayangkan, ya kan? Dan seterusnya. Oleh karena itu, selama belum itu 24 jam kita bisa bertaubat. Sekedar informasi, kita beda dengan agama di seberang. Agama di seberang tidak bisa silangsungan dia istighfar atau bertobat, tidak bisa. Harus ada perantara agamawannya, perantara. Makanya ada namanya, mohon maaf, bilik pengampunan dosa. Jadi masuk ke kamar. Seperti kalau TPS, bilik. Ada kamar. Di samping itu ada agamawannya. Bapak, saya telah begini, begitu. Iya, harus begitu. Dan harus diikhlaskan atau disapu-sapu atau yang oke apa dan seterusnya itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim, ada sertifikatnya Bapak-bapak Ibu. Sertifikat pengampunan dosa, nyaman nah. Saya ada peringku percetakan, gampang kalau mau kita cetakan. Ya, begitu dia begitu sistemnya. Kita biar tidak menggunakan ustaz kiai, silangsungan taubat kepada Allah, itu Islam. Boleh, ya, boleh juga melalui itu. Ustaz minta doakan nggak? Boleh juga. Ustaz mau ke umrah Ramadan, minta doakan nggak? Kalau umrah di multazam begini, boleh juga. Maka begini boleh juga. Jadi agama Islam bisa titip doa, bisa juga silangsungan doa, ya kan? Bisa juga istighfar langsung, boleh juga. Bisa juga minta tolong kepada orang untuk kirimkan kita doa ampunan, ya, baik ketika hidup maupun kita meninggal, ya kan? Jadi ya, saya ingin bahas sedikit ini, ada namanya perantara, ya, perantara. Jadi harus dibedakan. Kalau perantara ibadah itu namanya musyrik. Kalau ibadah tidak boleh ada perantara, ya. Kalau perantara itu namanya musyrik. Ya, tapi kalau doa bisa langsung dan bisa perantara. Ya, itu tadi saya katakan, bisa langsung minta kepada Allah, minta apa pun. Tetapi bisa juga menggunakan perantara. Ada kiai, ada apa, ya kan, kita perantara. Atau ada yang pimpin doa, itu kan perantara. Kita tinggal aminkan, ya kan? Atau ada yang pergi umrah yang tadi saya ceritakan, pergi haji, kita kan perantara itu. Boleh, ya, boleh. Sama halnya kalau kita ini kemarin sebelum Ramadan atau setelah Ramadan kita masuk baca. Ibu-ibu enggak tahu kalau di Woro masih ada tidak yang kapar-kapar itu, Ibu? Kalau sebelum Ramadan, setelah Ramadan, Ustaz, baca kirong Ustaz. Ya, ada nih makananna, minumanna, ada nih bahkan dupa-dupana dan seterusnya. Ada ibu-ibu begini, masih ada. Kalau terbiasa begitu, lanjutkan. Tapi kalau tidak terbiasa mungkin jangan pakai juga. Kalau tidak terbiasa jadi tidak jadi masalah. Ya, kalau lanjutkan apa dalilnya silahkan. Kita akan minta tolong orang masuk baca, minta tolong orang untuk berdoa, ya, berdoa. Tadi teori awalnya bagaimana? Kalau ibadah jangan perantara, itu musyrik. Tetapi kalau doa bisa perantara. Minta ampun bisa perantara. Jadi kenapa Pak Imam dipakai? Untuk baca, bukan painum ballo untuk baca, ya kan? Tidak nak tahu doa syarat-syaratnya, maka dipanggil ya orang yang terbiasa, ada doanya, nak tahu apa anunya, disuruh mitabe ini doakan saya. Kenapa ada makanan? Ingat budaya kita itu, ya, budaya itu kalau ada orang bertamu ke rumah bagaimana?
dibiarkan kering tenggorokannya, dibiarkan ikat cepurang di waktu makan, baru kita memasak. Tarasina, bauna, iya kan? Dikasih cium ji. Tetangga tak lagi, biasa dapat kipasan itu biasa dikasih gitu kalau tetangga, apalagi nak ciumi. Nah, bagaimana? Kebiasaan tak kasih makan. Berarti juga ada sedekah, ya. Nah, jadi bukan ini sedekahnya yang sampai kepada almarhum, bukan mau nak apa itu almarhum, bayau apa mau nak apa, sudah halus dia, ini kan semua kasar, mau nak apa di kuburan itu. Yang di apa itu ini doanya, ya, doanya termasuk doa ampunan paling mujarab, terutama di Jumat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat amin, wal mu'minina wal mu'minat amin, al ahya'i wal amwat, baik yang hidupkah ya Allah ampuni, al amwat baik yang meninggalkah ya Allah. Nah, itu bukti bahwa kita bisa mengirimkan seseorang, kita sebagai perantara kirim doa, kirim istighfar kepada mereka, ya, kepada mereka. Oke? Jadi boleh kirim doa. Oke, kita lanjut. Waktu terbaik minta ampun kepada Allah. Secara umum tadi 24 jam. Oke? Kecuali kita sampai sakarat dan itu. Yang paling terbaik di antaranya, ya, di bulan ini yang sangat mulia. Ini waktu terbaik. Dan cocok sekali ini penjelasan. Kita bahas tentang taubat. Jibril kan pernah berdoa. Ini mungkin kita sudah dengar, ya kan? Naik ke anak tangga mimbar, langsung ada Jibril berdoa. Ya Allah, celaka itu umatmu ya Muhammad. Celaka, saya doakan celaka. Kalau dia bulan Ramadan sampai terakhir tidak diampuni dosanya. Amin. Itu berarti kebalikannya, beruntunlah umatmu kalau di bulan Ramadan diampuni doanya, diampuni istighfarnya, diampuni dosanya. Amin. Berarti ini bulan Ramadan, Masya Allah. Apalagi dalam riwayat Albani dan beberapa kitab lainnya, ya kan, Ramadan itu terbagi atas 3, ada rahmat, ada ampunan Allah, ada pembebasan dari api neraka. Masya Allah, ya. Berarti betul-betul Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk bertaubat dan istighfar. Dan sekarang kita pelajari ilmunya dulu, ilmu istighfar, ilmu bertaubat. Sebentar silahkan bertaubat sendiri, istighfar sendiri. Sudah ada bekal di antara kita. Nah, inilah yang kita pakai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu terbaik untuk istighfar atau minta ampun kepada Allah adalah setelah sholat, ya. Tadi kita beristighfar bagus sekali, imam kita memimpin itu bagus sekali. Dan ini memang ada riwayatnya, riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Aku mendengarkan Rasul ketika setelah sholat. Ini kan Anas ini istilahnya ART-nya Nabi, asisten rumah tangganya Nabi di Madinah. Tidak ada yang ucapkan dulu. Yang ku dengar apa ji Anas? Nabi itu kalau sudah sholat astagfirullah 3 kali minimal, ya kan? Berarti istighfar Rasul setelah sholat. Nah, waktu terbaik minta ampun kepada Allah adalah setelah melakukan sholat. Dan sholat apa yang paling baik? 5 waktu boleh. Kemarin kita sudah pelajari 5 waktu memang fungsinya untuk penebur dosa secara otomatis. Sholat Jumat yang kemarin kita lakukan juga. Apalagi sholat khusus yang namanya sholat taubat. Itu juga pengampun dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ini. Kenapa? Ampunan Allah itu bukan hanya penting sekarang bapak-bapak. Hidup kita sekarang butuh dimaafkan Allah. Oke. Meninggal ki masih ada jenazah masih butuh ampunan Allah. Makanya kita kan mendoakan sholat jenazah. Allahumma fillahu warhamhu, ya kan? Allahumma fillaha. Berarti meninggal masih butuh pengampunan. Oke? 1. Kapan terakhir? Bahkan sampai hisab
Hisab ini, hisab itu istilahnya hari akhirat nih, direken-reken nih pahala dan dosa itu masih butuh ampunan. Masih butuh ampunan. Apalagi sekarang, jadi ampunan ini sepanjang masa sampai hari kiamat masih butuh ampunan. Apa doanya? Apa dan buktinya? Nah, biasa kita dengar begini doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kami meminta selamat dalam memahami agama, wa afiatan fil jasad. Kita butuh kesehatan, ya kan? Jasad bagus. Wa ziyadatan fil ilmi. Kita minta ilmu ditambah terus. Oke, bagus. Apa lagi? Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, kita butuh rahmatmu ketika pas sakarat. Kan sakiki, jadi butuh pangamasan Allah supaya tidak dirasai, ya kan? 4 doanya tuh. Wa magfiratan ba'dal maut. Butuh ampunan ya Allah, kami minta ampunan tak setelah sakarat, berarti meninggal lagi. Ba'dal maut, setelah kita meninggal pindah alam, kita butuh apa? Magfirah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kasih halus ketika sakaratul maut sehingga tadi tidak sakit, ya. Wa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, kalau sudah ada surga neraka, kami bebas dari neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab. Ini pelajaran kita kemarin. Kata-kata al afwa, ampunan Allah. Al afwa indal hisab, ketika hari hisab, hari kiamat. Doa ini mengajarkan kita sekarang kita butuh ampunan. Meninggal masih ada jenazah tak? Butuh ampunan. Makanya kita salat jenazah. Ya, kirimkan Al-Fatihah itu masih berlaku. Ya, dan yang terakhir sampai hari kiamat kita juga masih perlu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya syafaat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran surah Ali Imran 1-2, halaman terakhir ketiga dari surah Ali Imran itu, di situ Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna, nanti amal-amal kita dicukupkan, ya, tutup buku orang, tutup rekening, ya, sampai hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Berarti sekarang kita punya kakek yang sudah meninggal, kita punya mungkin orang tua sudah meninggal, atau saudara, atau ada tetangga atas sini warga Borong sudah meninggal, ya kan? Apakah sudah tutup rekening? Masih bisa TF, transfer doa, masih bisa transfer doa, ya kan? Transfer pahala masih bisa, ya. Silakan pergi ATM pahala masing-masing, kemudian transferkan bapak tak nenek tak semua. Oke, saudara tak, kalau ada suami tak istri tak sudah meninggal, transferkan itu semua. Bahkan transferan ampunan doa, ampunan dosa itu masih bisa sekarang, masih bisa. Allahumma ighfir, itu tadi seperti Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya kan? Masih bisa sekarang, masih bisa. Kemudian dibalik lagi, transferan dosa masih bisa juga. Jadi ada tadi transferan doa, ada juga transferan dosa, masih bisa. Jangan bilang itu Ustaz Kiai alhamdulillah mungkin selamat. Tunggu dulu. Selama belum kiamat, tunggu dulu. Surga neraka, tunggu dulu. Biar orang baik masih bisa dapat transferan dosa, masih bisa transferan dosa. Apa itu? Misalkan ini, saya ajari salah seseorang. Anda sebentar mencuri tuh, caranya tuh mencuri begini. Gini. Kita kan tobat maki ya, tapi ada murid tak? Belum pitobat. Ya, kita bahkan meninggal maki. Oke, bagus. Tapi ini murid tak masih terus mencuri, bahkan ajar lagi anggotanya begini caranya kayak gini. Selama dia masih mencuri, praktikkan ilmu guruna, walaupun guruna sudah jadi kiai sekarang, ya kan? Bagaimana? Berarti itu namanya amal jariyah. Amal jariyah ada dua. Jariyah artinya mengalir, jara ya jeri mengalir. Kalau ilmu baik mengalir terus. Kalau ilmu buruk bagaimana? Ilmu salah-salah, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Jadi mengalir. Jadi terus ini dapat dosa. Dan ini yang paling utama, saudara-saudara saya, orang tua saya di sini, didiklah anak kita baik-baik. Kenapa? Ya. Di luar sana banyak orang tua disiksa karena anaknya.
masih panas kuburannya anak orang tuanya, mohon maaf, bertengkar mi warisan. Wih, bertengkar mi warisan. Kalau begitu transferan apa ini? Harusnya transferan doa ki. Masih hangat ini, berdoa ki banyak-banyak sama ini almarhumah ini. Iya kan, ini warisan apa? Baku bombi mi anak-anak, baku apa mi? Iya kan, besi baji mi apa mi dan seterusnya. Bawa pengacara, bawa apa? Tidak mau saya loh. Tidak ada sampai hari kiamat bukan ki saudara. Iya, oke. Darah kita memang saudara, tetapi kalau masalah harta, masalah rumah bukan ki saudara. Iya, kalau masalah uang bukan ki saudara. Iya. Dan seterusnya ada begitu. Makanya dalam surah An-Nisa dikatakan dzurriyyatan di'afah. Jangan kita meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Lemah apa? Bisa lemah ekonomi, tetapi lemah yang paling parah adalah lemah iman. Kalau meninggal ki lemah imannya anak tak bagaimana? Tidak sembahyang, tidak apa dan sebagainya. Masa datang ki di depan, oh anakku sembahyangku, oh lari bapakku, ya kan? Nanti dia bilang ki apa? Ya, jadi sekarang kita didik memang, ya kalau masih kecil anak tak saya rekomendasikan kasih masuk pesantren, kasih masuk, ya kasih belajar agama, ya cukup kita yang cari uang. Ya, ada nih ilmu cari uang tak? Oke, alhamdulillah. Sekarang cari lagi ilmu akhirat, bagus. Anak tak juga didik cari ilmu agama, Al-Quran dan seterusnya. Ini nanti yang doakan kita, ya. Ini yang nanti doakan kita dan seterusnya. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan dari, bertanya. Oh iya, silakan aja, silakan. Ada mungkin pertanyaan, silakan. Bismillah. Menurut Imam Al-Ghazali ada 4 caranya orang bertobat kepada Allah. Dan yang dikatakan taubat nasuha adalah tingkatan keempat. Nasuha dari kata bahasa Arab artinya tulus atau bersih. Ya. Nasuha sudah menjadi bahasa Indonesia menjadi nasihat. Nasuha. Bukan manasu ya. Nasuha itu artinya sudah sekarang bahasa Indonesia menjadi nasihat. Nasihat itu namanya nasihat harus kita bersih, tidak ada oknum apa begitu, modus-modus apa gitu ya. Oke. Level keempat lah yang dimaksud dengan apa tadi? Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul suci. Nah, bagaimana tahapannya? Level pertama dulu. Tobat biasa ya. Tobat-tobatnya orang awam. Ada orang bertobat, hari ini bertobat, detik ini bertobat, tapi sebentar lakukan sedeng. Besok lakukan sedeng. Tobat mak, mau minum. Oh iya, oke tidak memang. Tapi ada nih malah gratis ini kawe. Sebentar malam tuh, gratis. Kutraktir pokok. Anu mana? Sedikit mana? Terpengaruh. Tereng, terjebak nih. Berarti memang mau. Tapi begitu biasa orang ini sudah lagi melakukan. Menangis lagi. Menangis lagi. Ya, menangis lagi. Mohon maaf, menangis itu bukan indikator kesalehan, bukan indikator utama. Indikator utama kesalehan adalah hati. Ya. Ada orang sudah berzikir, ada biasa tablik akbar, zikir berjamaah, menangis lagi. Sudah itu berubah? Belum tentu. Ceramah yang bagus apa? Kasih ketawa orang? Belum tentu. Kasih menangis juga orang? Belum tentu. Yang paling utama, kalau kita dengar ceramah, hati ini berubah. Mau menangis atau tidak, kalau ada perubahan, alhamdulillah. Nah itu ya, jadi hati. Oke, kalau yang pertama tadi, menangis, tapi nak ulangi. Itu menurut Al-Ghazali. Itu namanya nafsu ammarah, masih labil kah? Lagi. Yang kedua, dia mungkin sudah bagus, tetapi dia ada periodik. Periodik itu artinya kalau datang lagi mati-matian masih mut-mutki juga, kembali lagi. Mungkin bukan minta 1 jam 2 jam, mungkin 1 minggu, lagi gatal lagi, apa lagi, bertaubat lagi. Berarti tetap nak ulangi. Ya, itu namanya periodik. Dan saya informasikan bapak-bapak, ibu-ibu yang periodik ini harus kita taklukkan dulu sebelum nasuha ini, Bapak Haji. Harus dulu kita taklukkan mati-matian tak. Apa itu mati-matian? Titik lemah kita.
titik lemah kita. Sebelum kita mengalahkan titik lemah kita, ya kita punya nafsu, kita punya setan di samping kiri dan seterusnya. Tapi yang paling utama kita harus tahu titik lemah kita, mati-matian tak. Ada misalkan anak muda mati kiri kalau cewek, harus taklukkan dulu. Ada orang mati kiri kalau uang nalia, taklukkan dulu. Ada orang mati kiri kalau jabatan. Apa buktinya? Ada orang mati kiri jabatan, banyaknya miwanna, ya, mau banyaknya mobilnya, luasnya bangunannya. Misalkan kemarin masih macale, ya kan, masih macale. Apa mana cari? Ya, masih macale. Berarti mati kiri kalau jabatan. Ya, mati kiri jabatan. Misal ada sebagian ya, ada juga mungkin sudah cocok, ada juga misalkan tidak cocok. Itu gitu. Karena memang ini itu kalau memerintah, kau gini gini ini orang memerintah pore, ya kan begini. Oh itu terkenal, itu mati kiri kalau jabatan dan seterusnya. Ya. Bagaimana caranya kita tahu mati kiri kita? Ada dua cara. Yang pertama, kita yang tahu diri kita. Yang kedua, yang tahu mati kiri kita paling bagus itu kalau kita punya guru spiritual. Kemarin tadi saya jelaskan juga pakai Mustamin, ya, 13 tahun yang lalu ketika begini mengumpulkan murid-muridnya, Anda ini ada yang kerja di Telkom, kau ini nak Haji, kerja di sini, anu tak hati-hati gini nah. Apa itu anak cewek, ya, oh iya pakai memang soalnya begini, ya kan. Apalagi mau maaf ini bapak-bapak, kalau puber kedua gitu, kalau mati kiri makin cewek, ya jaga rumah tangga tak, ya, cium istri tak, yang cium istrinya orang lain. Makanya istri juga jangan tolak kita buat, iya kan? Ada itu hadis Nabi kalau menolak, ya kan? Kalau di siang hari, oke lah, tolak lah. Kalau malam hari atau apa, yang kita tolak, ya. Sayang yang tak mode-mode juga di rumah supaya jatuh cinta kedua kalinya bapaknya kepada kita, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Saya juga, di saat ini Pak Kiai disampaikan nih, ini Isra nih, baru Irham apa disampaikan mak saya tahu mati kiri, begitu cocok nih. Tapi alhamdulillah bukan ji cewek, bukan ji uang, bukan juga jabatan. Ada tuh rahasia dong, ya kan? Rahasia dong, ya ada, ya alhamdulillah, ya. Buktinya bukan materi kiri cewek, alhamdulillah saya tidak pernah pacaran. Bahkan karena tidak tahu cari cewek ibu-ibu, saya dijodohkan, pilot jagodong, dijodohkan sama ini kemanakan ini istri mama anak, ya, dan seterusnya. Jadi tidak tahu kita cewek-cewek seperti orang gagaya, orang gagaya di depannya. Dan seterusnya. Adapun tingkat ketiga, ada masih belum. Tingkat keempat itu Bapak Haji, ya, kita percepat. Taubat yang tidak diulangi lagi kembali, ya, dengan secara sengaja tentunya, ya. Ketika kita sudah bertekad, berikrar dan seterusnya, tidak mengulangi lagi dengan penyesalan, dengan ada 5 persyaratannya itu menyesali, tidak mengulangi, istighfar, salat taubat dan seterusnya. Betul-betul mau makin berubah hati tak milik Allah dan tidak mau makin melakukan maksiat secara sengaja. Kalau tidak sengaja kita lupa apa boleh buat, ya. Tetapi kalau sengaja, untuk itulah yang dimaksud salat taubat yang betul-betul berubah. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Nantilah kita bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.